Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Yesus. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Malam GKPA Penjernihan. Selasa 11 Maret 2025. Sebelumnya kita berdoa. Kami naikkan syukur ke hadapan-Mu ya Allah Bapa di dalam Yesus, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang sudah menyertai sepanjang hari ini. Tiba saatnya di malam hari ini Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami akan baca dan renungkan boleh menjadi kekuatan iman bagi kami. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus, pada malam hari ini nats kita terambil dari 1 Korintus 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita. Dengan judul perikop dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Dan tema kita adalah tidak kompromi dengan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus,
persekutuan dalam gereja dapat memberikan pengaruh positif yang mendorong kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Atau sebaliknya, persekutuan juga malah dapat membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus. Surat itu berisi nasihat agar jemaat di Korintus berhati-hati dalam memilih sahabat dan pergaulan. Paulus menyadari jika jemaat-jemaat ini salah dalam memilih sahabat dan pergaulan, maka mereka akan kembali ke cara hidup lama mereka, seperti ketika belum mengenal Allah. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka Paulus menulis larangan yang jelas dan tegas untuk mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak kembali ke kehidupan lama mereka. Namun, ajakan Paulus ini bukan bertujuan menarik diri dari orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita, melainkan sebuah ajakan untuk menjaga diri dari pengaruh yang buruk. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus, pesan dan peringatan Rasul Paulus ini juga tertuju kepada kita. Mengingatkan kita agar tidak salah dalam memilih sahabat dan pergaulan. Jika kita salah memilih, bukan tidak mungkin kita akan terseret di dalam kehidupan yang tidak berkenan atau berdosa kepada Allah. Oleh karena itu, pilihlah sahabat dan pergaulan yang baik dan benar. Ajaklah para sahabat untuk bertumbuh bersama dalam iman kepada Kristus, agar hidup keseharian kita berkenan di hadapan Tuhan. Dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan, itu akan berdampak, bahkan berpengaruh kuat terhadap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus, dalam sebuah persekutuan orang percaya, prinsip ini perlu dipegang. Sebagai tubuh Kristus, kita tidak boleh berkompromi dengan dosa apapun. Kita perlu membiasakan diri saling menegur, membimbing, menuntun, dan menggembalakan dengan baik dan di dalam kasih. Dosa yang melampaui batas dan dilakukan terus-menerus bukan hanya membinasakan pelakunya, tetapi seluruh jemaat juga akan tercemar. Mereka akan terbiasa dengan dosa, sehingga akhirnya tidak takut lagi berbuat dosa. Karena itu dosa harus dibenci. Orang yang berdosa terus-menerus dan mengabaikan teguran harus didisiplinkan. Disiplin kepada orang berdosa itu adalah bukti bahwa jemaat mengasihinya. Tuhan menghukum bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan dan memurnikan orang yang dikasihinya. Amin. Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa,
Kami bersyukur dan berterima kasih. Kembali Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu pada malam hari ini, bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan, jangan sekali-sekali berkompromi dengan dosa. Biarlah itu mengingatkan kami Tuhan dan menyadarkan kami, sehingga di dalam setiap pergaulan kami boleh senantiasa ingat akan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengingat juga Tuhan, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Engkau boleh menaruhkan di dalam loh hati kami, roh yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di atas segalanya ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus memberkati.